Shalom, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul WIRESAC, yang beranggotakan saya sendiri, Nila Sari Syaan, Mariana Jessica Siburian, Juliana Francisca Tambunan, Catherine Angelia, dan Martinez Veronica Tarigan. Pengertian WIRESAC. WIRESAC merupakan sebuah network packet analyzer yang digunakan untuk membaca paket-paket jaringan dan akan menampilkan semua informasi mengenai paket-paket tersebut sedetail mungkin. WIRESAC merupakan salah satu tool open source terbaik untuk analisa jaringan. Fungsi WIRESAC mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat. Semua jenis informasi ini dapat dengan mudah dianalisa, yaitu dengan memakai sniffing. Dengan sniffing diperoleh informasi penting seperti kata sandi akun lain. Yang kedua, fungsi aplikasi WIRESAC sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembangan piranti lunak jaringan. Hal itu karena WIRESAC merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Yang ketiga, fungsi aplikasi WIRESAC. Ini juga sering digunakan oleh chatters untuk mengetahui IP korban maupun para chatter lainnya lewat typing room. Yang keempat, sebagai multi-platform yang dapat berjalan di Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD, NetBSD, dan sebagainya. Pengambilan langsung dan analisa offline, serta memiliki browser paket 3 planet standar. Cara kerja WIRESAC terdiri dari 2 tahapan. 1. Merekam semua paket yang melewati interface yang dipilih atau interface adalah perangkat penghubung antar jaringan, bisa melalui WiFi atau internet atau LAN card. 2. Hasil rekaman tersebut dapat dianalisa. Kamu dapat memfilter protokol apa yang diinginkan secara TCP, HTTP, UDP, dan sebagainya. WIRESAC juga dapat mencatat cookie, host, dan request. Kelebihan WIRESAC. Yang pertama, terdiri untuk Linux dan Windows. Yang kedua, mengcapture paket data secara langsung dari sebuah network interface. Yang ketiga, menampilkan informasi yang sangat detail mengenai hasil capture tersebut. Yang keempat, bisa import dan ekspor dari atau ke komputer lain. Yang kelima, pencarian paket menggunakan berbagai macam kriteria filter. Yang keenam, bisa membuat berbagai macam tampilan statistika dan lain-lain. Kekurangan WIRESAC. Pada OS Windows, aplikasi WIRESAC tidak dapat mendeteksi driver wireless karena memang pada library WinCap tidak dapat mendeteksinya. Kalaupun dapat, driver ini dikenal dengan nama Microsoft. Kalau dijalankan hanya akan memperoleh paket di atas protokol WLAN 802.11, paket radio tap dan IEEE 802.11 tidak dapat terdeteksi dengan baik. Fitur-fitur WIRESAC yang pertama tersedia untuk Windows, Unix, Linux, dan Mac. Yang kedua, menangkap atau mengcapture paket data secara langsung dari sebuah network interface. Yang ketiga, mampu menampilkan informasi yang detail mengenai hasil capture tersebut. Yang keempat, pencarian paket dengan berbagai macam kriteria filter. Dan yang terakhir, menampilkan data statistik. Di sini kami akan memonitoring HTTP di WIRESAC. Yang pertama kita membuka WIRESAC-nya, lalu kita pilih di capture-nya itu dengan WiFi, baru kita klik kanan Start Capture. Lalu setelah muncul capturing from WiFi, maka kita tunggu kurang lebih 1 menit.
Kemudian kita ke browser browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Dan kami akan mencoba mysql.py dan saya memilih yang pertama. Ketika kita mengakses Chrome ini, maka akan masuk pakai data tersebut. Baru itu kita akan mengujinya dengan ipconfig, dan tersebut ada IP address-nya 192.168.250.216. Baru kita uji. Dengan memanggil ping mysql.py kurang integration maka akan muncul IP-nya itu nampak, yaitu 172.217.194.121. Dan semua terdisplay dengan baik. Lalu kita ke WARSAC. Kita akan mengetik di filter, yaitu dengan HTTP di sini akan muncul HTTP, yaitu dengan course-nya itu 192.168.250.216, dan di sini alamatnya itu 142.251.10.121. Setelah DNS dapat WiFi ini, maka DNS tersebut akan mengembalikan ke laptop kita. Lalu kita lihat ke internet. Di sini ada destination, yaitu 8E, FA, 6E, 46, 8B, 80. Dan scope-nya itu intercolt, CD, C4, D1, 7D, dan type-nya itu yang address-nya itu sama juga seperti cost-nya itu. Baru itu ada type-nya itu IPv4 dalam kurung 0x0800. Dan selanjutnya transmisinya itu ada cost port-nya. Di sini ada 6537. Baru itu di sini ada SEC 497 dan ECK-nya itu 13038. Dan destinasinya portnya itu 87. Selanjutnya ke Hypertext Transport Protocol. Di sini ada hostnya yang kita tuju, yaitu MySQL. Baru itu di sini adalah perintah dari get. Di sini ada hostnya mysql.p.integration.com/l/n.
Baru itu usernya itu ada Windows NT 10.0, Win64-nya itu kalian 4. Baru itu apply WebKit yaitu 537.36 dan HTML-nya itu like getgo. Ini menunjukkan MySQL ini saya menggunakan Google Chrome untuk melakukan browsing. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.